Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ista'inu. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian dengan kesabaran, wassalah, dan salat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Ayat ini menyampaikan kepada kita supaya kita menjadikan kesabaran dan salat sebagai sarana kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di ujungnya Allah mengatakan Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, kita pasti dalam kehidupan kita ini akan menghadapi berbagai problema, berbagai permasalahan, berbagai rintangan, ada juga ujian, ada musibah, ada halangan-halangan ya, yang kita hadapi. Ada beban berat terkadang yang kita pikul. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita di antaranya dua senjata atau dua sarana yang bisa kita pakai untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menyelesaikan permasalahan kita, supaya Allah mewujudkan apa yang kita inginkan, supaya Allah mengurangi beban berat kita, atau supaya Allah bisa melunasi mungkin hutang-hutang, supaya Allah memberikan solusi-solusi dalam permasalahan kehidupan yang sedang kita hadapi. Kadang bisa saja dalam menghadapi satu permasalahan ada seseorang yang merasa bahwa tidak ada lagi solusi. Ibarat lari, depannya itu laut gitu. Atau ibarat ini dia lari dari sesuatu, kemudian di depannya di jalan itu ditembok. Jalan itu ditembok sehingga dalam pikiran dia tidak ada lagi jalan lain. Jadi jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menghadapi permasalahan-permasalahan seperti ini, kita harus ingat ya, dalam sejarah ada Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya, kemudian dia bersama rombongannya berada di tepi laut. Mau berenang, tidak pandai berenang. Ataupun laut, kalaupun pandai berenang, sepanjang itu laut tidak mungkin dia berenang di situ. Mau mundur ke belakang, tidak mungkin. Mau menyelam di laut itu juga tidak mungkin. Jadi pada waktu itu Nabi Musa bersama rombongan yang lari waktu itu tidak punya cara lagi. Tidak punya cara
tidak punya solusi yang dalam pemikiran mereka yang bisa mereka lakukan. Tapi ingat, kadang kita merasa tidak punya solusi, tidak punya cara, tapi Allah SWT yang Maha Kuasa. Allah SWT yang punya cara untuk mewujudkan cita-cita kita, untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Maka ketika menghadapi laut yang begitu begitu dalam, begitu luasnya, yang tak mungkin berjalan, kalau mau jalan di atas air dengan ilmu peringan tubuh kan tak mungkin juga, kayak itu. Atau mungkin sebisa mungkin, tapi tidak ada ilmunya mereka pada waktu itu kan itu. Nah, ketika menghadapi seperti ini, ngadunya kepada ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa pun diberikan solusi oleh Allah SWT. Allah yang memberikan solusi, di mana laut dibelah, kemudian dia bisa berjalan, mereka bisa berjalan di dalam laut itu dengan tenang, jalan sampai ke seberang dengan tenang, dan airnya sudah membelah gitu. Jalan seperti jalan, mungkin jalan kayak jalan tol kita lah, bisa jalan kita. Masya Allah. Itu solusi yang diberikan oleh Allah SWT yang memang di luar nalar, di luar logika manusia. Nah, kita sekarang hari ini, kalau kita menghadapi permasalahan, kita ada beban-beban berat, ada musibah, ada fitnah, ada tekanan dan sebagainya, di antara sarana yang diberikan oleh Allah SWT adalah wasta'inu ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang beriman, minta tolonglah kamu dengan sarana sabar dan salat. Pertama, kesabaran. Kesabaran itu artinya kita merasa bahwa apapun yang kita hadapi ini, insya Allah ada solusinya. Ketika susah, insya Allah ada masa senangnya. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan. Kemudian kita yakin juga bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah ujian kepada hambanya, dan insya Allah kalau hambanya sabar akan mendapatkan buah yang manis, insya Allah. Jadi kita, ketika umpamanya Nabi Ya'qub alaihissalam begitu sedihnya ketika anaknya Yusuf hilang, sampai menangis dan sampai buta matanya. Dan ketika dia dikatakan oleh anak-anaknya, gimana nih ayah kok sampai menangis seperti ini, kok sedih sekali gitu, kok sampai bisa buta. Apa yang dia katakan? Wa ashku bassi wa huzni ilallah. Ashku bassi wa huzni ilallah. Kata Nabi Yakub, saya adukan bassi, kesusahan saya, wa huzni, dan kesedihan saya kepada Allah. Jadi saya tidak minta tolong kepada kalian, tidak menyalahkan kalian atau gimana, tapi saya menyampaikan keluh kesah saya ini, menyampaikan kesedihan saya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang Maha Tahu, dan Allah yang akan memberikan kemudahan, Allah akan memberikan solusi, Allah yang akan menyelesaikan permasalahan kehidupan. Ini itu yang diyakini oleh Nabi Yakub alaihissalam, sampai akhirnya dia juga bisa berjumpa dan berkumpul bersama anaknya Yusuf dengan keluarga besarnya. Ashku bassi wa huzni ilallah. Itu sudah sampai ke tahap akhir di mana seseorang mengadukan permasalahannya, mengadukan kesedihannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa Bapak Ibu, kadang mungkin ada orang yang menghadapi permasalahan rasanya berat sekali. Tapi ketika dia punya punggung yang kuat, ketika dia punya keyakinan yang besar bahwa Allah akan memberikan kekuatan kepada dia, bahwa Allah akan memberikan kesabaran kepada dia, insya Allah beban itu akan terasa ringan. Ada orang yang punya beban berat, tapi dia bisa lebih santai, atau dia bisa menghadapi membawa beban berat itu dengan latihan dan kesabaran.
Tapi ada orang yang juga punya bebannya menurut orang lain tuh ringan-ringan, tidak terlalu berat. Tapi dia memandang tubuh itu berat dan seolah-olah tidak ada lagi yang akan menolong dia, seolah-olah lagi tidak ada jalan solusinya, seolah-olah tidak ada orang yang peduli dan dia, semua negatif-negatif datang. Ini tentu permasalahan ini bagi seorang mukmin tidak boleh terjadi, karena mukmin punya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah suruh minta tolonglah kamu dengan kesabaran. Itu pertama. Yang kedua, wassalah dan salat. Artinya lakukanlah salat. Salat malam. Di keheningan malam salat. Kemudian jernihkan pikiran. Salat yang khusyuk. Berdoa kepada Allah dengan tadarru', ya. Tadarru'an, dengan harapan kepada Allah. Insyaallah Allah akan memberikan solusi. Tadarru'an, yang memang kita yakin tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan solusi-solusi. Yus salat malam, salat tahajudnya, atau mungkin juga ada salat mutlak, salat hajat, ya silakan aja. Ada salat duha umpamanya. Setelah salat, atau kita sudah salat bisa berdoa, atau bisa juga doa-doa itu kita sampaikan dalam sujud-sujud yang berada dalam salat kita itu. Allah akan mewujudkan cita-cita kita, Allah akan memberikan solusi dari permasalahan kita, Allah akan meringankan beban kita ketika kita mengadu kepada Allah dalam salat. Kalaupun mungkin permasalahan yang kita hadapi itu belum nampak solusinya, tapi kita bisa lebih kuat, insya Allah. Kita bisa lebih kuat, insya Allah. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah mungkin sebaik permasalahan kita secara pribadi, dalam masalah kita mungkin bermasyarakat, bahkan juga bernegara, maka kita harus berpikir positif, juga punya semangat untuk menyelesaikan permasalahan dengan kekuatan yang kita miliki. Tapi jangan lupa juga bahwa kita makhluk Allah yang lemah, yang juga mengharapkan taufik hidayah, mengharapkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kalau sudah kita miliki sifat sabar, sudah kita lakukan salat, sudah kita berdoa kepada Allah, kemudian tawakal kepada Allah, insya Allah semua akan menjadi indah. Baik, semua akan menjadi baik. Baik itu bebannya masih ada, atau bebannya sudah dikurangi oleh Allah Ta'ala. Baik cita-citanya terwujud atau belum terwujud, akan tetap menjadi kebaikan. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ajaban li amril mu'min, sangat mengagumkan urusan orang mukmin itu. Jika dia mendapat nikmat, dia bersyukur, itu baik untuknya. Jika dia dapat musibah, dapat ujian, kalau dia bersabar, itu juga baik untuknya. Jadi antara sabar dan syukur itulah yang kita jalani dalam kehidupan. Karena banyak hal yang harus kita syukuri. Kalaupun kita kehilangan sesuatu, tapi banyak hal yang masih ada dalam kita, ya, dalam diri kita, nikmat Allah yang kita pakai yang harus kita syukuri. Namun memang tidak akan ada kita yang tidak punya permasalahan, tidak akan ada kita yang tidak punya problema, tidak punya beban kehidupan, ada. Namun di antara kita bersyukur kepada Allah, kadang kita juga harus sabar. Dalam kesabaran kita juga harus ada syukurnya. Dalam syukur mungkin kita juga akan disuruh bersabar, karena pasti ada permasalahan, baik berat maupun ringan. Kadang berat dan ringan itu juga tergantung dengan kemampuan kita memikulnya. Ada orang yang bebannya ringan tapi terasa berat bagi dia. Ada orang yang bebannya berat tapi karena dia sudah terbiasa atau kuat untuk
memikulnya, akhirnya beban berat pun bisa terasa ringan. Nah, bagaimana kita mencarikan solusi supaya beban berat terasa ringan, supaya permasalahan kita bisa kita hadapi, supaya kita juga bisa khusyuk minta tolong kepada Allah. Allah katakan, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Kemudian sabar lagi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, mudah-mudahan kita bisa merenungkan ayat Allah SWT dalam surah Al-Baqarah 153 ini. Kembali kita baca, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang beriman, minta tolonglah kalian dengan sarana kesabaran dan salat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita kebahagiaan, memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita semangat untuk selalu mengembalikan permasalahan kita kepada Allah SWT, dan kita bisa menyelesaikan bahagian-bahagian dari permasalahan kita dengan sabar dan dengan salat. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, dan insya Allah kita juga bisa menyelesaikan masalah-masalah, problema-problema dalam kehidupan kita dengan cara yang terbaik, dengan sabar dan salat, insya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang terbatas ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.